Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya bersama saya Ibu Lia Nurliawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kas kecil atau petty cash. Di dalam laporan keuangan akuntansi terdapat dua jenis kas. Yang pertama yaitu kas besar atau cash in bank, dan yang kedua yaitu kas kecil atau petty cash. Kas besar yaitu dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif besar, di mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cek. Contohnya yaitu pembelian kendaraan, lalu ada pembelian tanah, kemudian pembelian mesin, dan pembayaran gaji karyawan, dan yang lainnya yang sifatnya relatif besar. Kemudian ada kas kecil atau petty cash. Kas kecil yaitu dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya yaitu pembelian materai, kemudian pembelian perangko, lalu pembayaran listrik, air atau telepon, kemudian pembayaran konsumsi, biaya iklan, dan lain-lain yang sifatnya relatif kecil ya. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang kas kecil atau petty cash. Di dalam pencatatan jurnal dana kas kecil terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode impres atau sistem dana tetap, dan yang kedua metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Metode impres yaitu metode pengendalian kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Sedangkan metode fluktuasi yaitu metode pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Adapun perbedaan metode impres dengan fluktuasi yaitu untuk metode impres, yang pertama setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal. Kemudian pada saat pengisian kembali yaitu sebesar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, saldo kas kecil akan selalu tetap. Kemudian untuk metode fluktuasi, yang pertama setiap pengeluaran kas kecilnya dibuatkan jurnal. Kemudian pada saat pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, saldo kas kecilnya berubah-ubah atau tidak tetap. Baik, agar lebih jelas bagaimana cara pencatatan jurnal kas kecil, akan saya berikan contoh soalnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya ya untuk metode impres dan metode fluktuasi. Tabelnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Pada kolom tanggal, jangan lupa kita tulis periodenya, yaitu April 2015. Langsung aja kita ke soal yang pertama ya, yaitu tanggal 1 April. Pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta rupiah sebagai pembentukan dana kas kecil. Maka pada saat dibentuk dana kas kecil, jurnalnya adalah untuk metode impres, kas kecilnya bertambah sebesar 2 juta rupiah di sebelah debit dan kas besarnya berkurang sebesar 2 juta rupiah di sebelah kredit. Untuk metode fluktuasi masih sama jurnalnya pada saat pembentukan dana kas kecil, sama dengan impres, yaitu kas kecilnya bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan kas besarnya berkurang sebesar 2 juta rupiah di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 2, dibeli materai Rp25.000 dan perangko Rp20.000. Nah, ketika ada pengeluaran untuk metode impres tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi ketika ada pengeluaran di jurnal, yaitu jurnalnya biaya materai sebesar Rp25.000 di sebelah debit dan biaya perangko sebesar Rp20.000 di sebelah debit. Dan di kreditnya kas kecilnya berkurang sebesar Rp45.000. Tanggal 5 April, dibayar rekening listrik sebesar Rp400.000. Sekali lagi, ketika ada pengeluaran atau pembayaran untuk metode impres tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi di jurnal, maka jurnalnya adalah beban listrik pada kas kecil sebesar Rp400.000. Kemudian tanggal 8, dibayar biaya iklan pada harian Kompas sebesar Rp300.000. Maka untuk metode impres tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi jurnalnya adalah beban iklan pada kas kecil sebesar Rp300.000. Tanggal 10, dana kas kecil diisi kembali.
Pada saat pengisian dana kas kecil untuk metode impres dicatat sesuai dengan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya. Apa saja pengeluaran-pengeluarannya? Yaitu biaya materai, biaya perangko, beban listrik, dan beban iklan. Maka tanggal 10 pencatatannya adalah biaya materai sebesar Rp25.000 di sebelah debit, kemudian biaya perangko Rp20.000, beban listrik Rp400.000, dan beban iklan Rp300.000. Maka di sebelah kreditnya yaitu kas besarnya berkurang sebesar Rp745.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi pencatatan tanggal 10 yaitu kas kecilnya bertambah sebesar Rp745.000 dan kas besarnya berkurang sebesar Rp745.000, yaitu total dari pengeluaran sebelumnya. Selanjutnya tanggal 13. Dana kas kecil dianggap terlalu besar, sebesar Rp200.000 dikembalikan ke kas pusat. Nah, ketika dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka harus dikembalikan ke kas besar. Maka jurnalnya adalah uang kas besarnya bertambah sebesar Rp200.000 dan uang kas kecilnya berkurang sebesar Rp200.000. Untuk metode fluktuasi, jurnalnya masih sama, yaitu kas besarnya bertambah di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan kas kecilnya berkurang sebesar Rp200.000 di sebelah kredit. Lalu tanggal 15, dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor sebesar Rp100.000. Untuk metode impres tidak di jurnal. Sementara untuk metode fluktuasi jurnalnya adalah biaya reparasi mesin pada kas kecil sebesar Rp100.000. Berikutnya tanggal 20, dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Untuk metode impres tidak di jurnal, sementara untuk metode fluktuasi jurnalnya adalah biaya konsumsi pada kas kecil sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir yaitu tanggal 25, dana kas kecil diisi kembali. Sekali lagi ya, pada saat ada pengisian kembali untuk metode impres, dicatat sejumlah pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Pengeluarannya yaitu biaya reparasi mesin dan biaya konsumsi. Maka pencatatan tanggal 25 adalah biaya reparasi mesin sebesar Rp100.000 dan biaya konsumsi sebesar Rp150.000 di sebelah debit. Dan di sebelah kreditnya kas besarnya berkurang sebesar Rp250.000. Sementara untuk metode fluktuasi, jurnalnya langsung aja, kas kecilnya bertambah sebesar Rp250.000 di sebelah debit, dan kas besarnya berkurang sebesar Rp250.000 di sebelah kredit. Nah, selesai sudah pencatatan jurnal untuk metode impres dan metode fluktuasi. Langkah selanjutnya yaitu, kalian jumlahkan antara sebelah debit dan sebelah kredit, sampai seimbang atau balance. Begitu juga untuk fluktuasi, harus seimbang atau balance ya. Sampai di sini penjelasan tentang kas kecil atau petty cash dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Untuk video berikutnya akan saya jelaskan tentang buku kas kecil. Jadi simak terus ya video dari saya. Assalamualaikum teman-teman.
طيبات ذرياتنا وطهر بيتنا أجمعين برحمتك يا